Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di tempat yang kita cintai ini, di waktu yang sangat mulia ini. Jamaah sekalian, menghadiri majelis ilmu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena tidak setiap orang yang Allah berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, kemudian Allah berikan nikmat mudah untuk menghadiri majelis ilmu, enggak jemaah. Berarti lebih khusus lagi. Ada orang-orang yang memang jemaah hari ini Allah berikan nikmat sehat, nikmat harta. Tapi orang-orang yang Allah berikan nikmat untuk bisa kumpul di majelis ilmu itu juga khusus. Dan kita jemaah termasuk orang-orang yang khusus. Maka ingat ya, perbanyak bersyukur. Karena di antara fadilah yang paling utamanya adalah ketika apa? Kelak di akhirat. Mudah untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jemaah sekalian, kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya, rahimahullahu jalla wa ala. Dan jemaah sekalian, di kesempatan kali ini kita masuk pembahasan seputar Arkanul Iman. Qala mu'allif rahimahullahu jalla wa ala, Arkanul Iman. As-su'al, qala Jibril, fa'akhbirni 'anil iman. Jibril mengatakan, kabarkan kepadaku tentang iman. Dan ini hadisnya panjang. Tepatnya ketika Jibril turun menyerupai bentuk manusia mendatangi Nabi, bertanya tentang berapa hal? 4 hal. Di antaranya iman, Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Dan ini juga jamaah hadis yang menunjukkan bahwasannya malaikat bisa berubah wujud, ya, dengan wujud yang beda. Dan itu jamaah sekalian, ya, tidak semua orang bisa melihatnya. Tapi yang hanya bisa melihat malaikat dengan wujud aslinya adalah siapa? Ya, Rasulullah SAW. Adapun kita jemaah nggak bisa, kecuali dengan wujud yang bukan aslinya bisa. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, maka beliau mengatakan jemaah sekalian, ya, al-jawab, faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, al-iman an tu'mina billah. Jadi iman itu jamaah sekalian, engkau beriman kepada Allah. Ya jamaah sekalian, beriman kepada Allah Jalla wa Ala memiliki 4 pokok. Beriman kepada Allah Jalla wa Ala memiliki 4 pokok atau 4 rukun, ya. Dan ini wajib diketahui jemaah. Sebagaimana salat juga ada rukunnya. Sebagai contohnya Al-Fatihah, itu rukun salat jemaah. Kalau antum salat tidak membaca Al-Fatihah, sah tidak? Tidak sah. Beriman kepada Allah juga ada rukunnya. Dan ini minimal, antum harus tahu. Adapun hal-hal yang furu' dan mungkin jemaah ini cabang, dan kadang-kadang sebagian orang pun tidak tahu, misalkan ini dimaafkan. Tapi yang pokok ini wajib kita tahu. Kalau misalkan tidak tahu yang pokok ini jemaah, kira-kira imannya sah tidak jemaah? Ini bahaya jemaah.
Maka di antara rukun beriman kepada Allah yang pertama, beriman dengan wujudnya Allah. Yang pertama, beriman dengan wujudnya Allah. Karena gini jemaah, kalau ada seorang ditanya, Pak, Allah itu ada tidak? Kalau dia katakan, oh kayaknya nggak ada. Dia muslim atau kafir dia? Kafir. Sehingga beriman dengan wujudnya Allah itu harus. Bahkan jemaah, kalau misalkan dia mengatakan ada tetapi hujahnya apa? Katanya, itu nggak boleh. Oh kata tetangga saya kemarin bilang ada loh. Ini nggak bisa jemaah. Harus antum katakan iya ada. Berdasarkan apa? Ilmu. Dan ilmu itu sumbernya dari Quran dan hadis Nabi yang sahih. Adalah ijma' para sahabat. Dan ini nggak sembarangan jemaah. Makanya belajar tentang rukun iman, rukun Islam itu hal yang sangat wajib. Sangat jemaah. Yang kedua, beriman terhadap rububiyah Allah. Beriman terhadap rububiyah Allah. Contohnya apa? Beriman Allah yang satu-satunya menciptakan. Beriman bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Itu harus ya. Karena kalau seandainya ada seorang dia berkeyakinan yang mengatur alam ini ada loh selain Allah. Macam dia kufur tidak jemaah? Kufur. Atau dia nggak percaya. Alam itu nggak ada yang ngatur. Alam ini tercipta dengan sendirinya misalkan. Ini juga ya keyakinan orang-orang ateis. Orang-orang dahriyin. Ini juga kufur. Jadi antum harus beriman dengan rububiyah Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga beriman dengan uluhiyahnya Allah. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya antum harus beriman bahwasannya peribadahan itu hak mutlak Allah, khusus milik Allah. Maka tidak boleh bagi kita jamaah memalingkan sedikit perkara ibadah kepada makhluk. Contoh misal, kadang-kadang ya, kalau hari tertentu sholatnya untuk apa? Kuburan. Kalau hari ya biasa untuk Allah. Ini nggak boleh jamaah. Jadi ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Doa karena Allah. Umrah harus karena Allah. Kurban harus karena Allah. Ini harus jamaah. Yang keempat, beriman dengan asma dan sifat-sifatnya Allah. Nah, ini wajib jamaah. Ya. Adapun yang furu, yang cabang jamaah, terkadang kita tidak tahu, maka hal seperti ini ya dimaafkan. Tapi yang pokok ini wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Kemudian saya mengatakan, al-i'tiqadu bi anna Allah khaliqu kulli syai'in wa ma'budun bi haqqin lahu asma'u wa sifatun taliqu bi dzatihi. Jadi beriman kepada Allah artinya berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan segala sesuatu. Zat yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ini maksudnya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Jalla wa Ala, dan Dialah Allah zat yang maha sami, mendengar, dan zat yang maha al-basir, melihat. Sehingga jemaah ingat ya, tidak boleh kita berkeyakinan ada makhluk yang serupa dengan Allah. Enggak boleh. Karena gini jemaah, nama boleh sama tetapi hakikat pasti beda. Enggak mungkin hakikat Allah sama dengan makhluknya, enggak mungkin jemaah. Jangankan ya Allah Jalla wa Ala dengan makhluknya, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Antum punya mata, burung elang punya mata. Apakah jamaah ya, penglihatan antum sama dengan penglihatan burung elang? Beda. Mana lebih tajam?
burung elang jemaah. Dalam jarak berapa meter itu bisa melihat ikan yang di dalam lautan. Kita nggak bisa. Ini sesama makhluk, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tugas kita itu harus atau hanya mengimani sebagaimana yang Allah sebagaimana yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian masalah yang kedua, wa malaikatihi. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah jemaah sekalian ada 4 pokok. Ada 4 rukun. Nah, ini wajib diketahui. Yang pertama, beriman terhadap wujud keberadaan para malaikat. Beriman terhadap wujud keberadaan para malaikat. Jadi kalau ada yang berkeyakinan malaikat itu hanya sifat baik, wujudnya nggak ada, nah ini kufur ya, seperti orang-orang ya, ahli kalam. Jadi orang-orang filsafat itu mereka tidak meyakini malaikat itu ada wujudnya. Jadi mereka mengatakan malaikat itu ya hanya sifat baik, hanya sifat, wujudnya nggak ada. Nah, ini kufur ya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini malaikat itu ada wujudnya. Malaikat itu ada, ya. Bukan hanya sekedar sifat baik. Ya. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama malaikat. Beriman terhadap nama-nama malaikat. Contoh seperti Jibril misalkan. Kemudian malaikatul maut. Namanya siapa jemaah? Malaikat maut. 1 atau berapa jumlahnya jemaah? Tiap hari banyak yang mati. Kalau 1 gimana ya? Karena memang dalam sebuah dalil ataupun beberapa dalil, kadang disebutkan dalam bentuk jamak, kadang disebutkan dalam bentuk tunggal, sehingga malaikat maut itu hanya 1 atau banyak jemaah. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, malaikat maut itu cuma 1. Cuma apa? Cuma anggotanya banyak. Punya anak buah. Sahih. Ya. Tetapi jamaah sekalian, mereka tidaklah mencabut ruh kecuali atas perintah dari malaikatul maut, dan malaikat maut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya tadi ada ada kalau bahasa kitanya apa jemaah? Ya ketuanya. Nanti pelaksananya adalah anak buahnya, seperti itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Contoh, ya malaikat Jibril memiliki berapa sayap jemaah? 600 sayap, Masya Allah. 1 sayapnya itu kalau dikepakkan bisa menutupi ufuk jemaah, Masya Allah. Makanya gini jemaah, mungkin tidak malaikat itu perang dengan jin ya, mungkin tidak. Ada di Israiliyat ada yang menyebutkan malaikat pernah perang dengan jin. Tapi ini kisah Israiliyat dan ini batil. Nggak mungkin jemaah. Nggak mungkin. Kenapa? Malaikat itu luar biasa. Malaikat luar biasa. Malaikat itu bisa terbang. Jin juga sama. Tetapi kecepatan terbangnya malaikat, jemaah, nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya. Contohnya kisah ketiga Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman itu jemaah, ketika burung hudhud beberapa hari itu tidak kelihatan. Nah, dicari-cari kemudian baru muncul. Ternyata burung hudhud lagi touring. Touringnya kita pakai motor, dia touring sendiri terbang. Ternyata dia lihat ada ratu, yang ratu ini punya bola tentara, dan dia menyembah matahari, menyembah selain Allah. Akhirnya ketika dikabarkan, Nabi Sulaiman penasaran, mintalah kepada Ibrit agar datangkan istanahnya dengan dengan Ratu Balkis tersebut.
Kata Iblis, iya bisa sanggup. Saya sanggup mendatangkan sebelum apa? Kau berdiri dari tempat duduk. Jadi sangat cepat. Ketika Iblis ini sanggup, kemudian ada orang alim sanggup. Saya mampu untuk mendatangkan sebelum mengedipkan mata. Sudah datang langsung. Apakah dalam artian orang alim itu jamaah dia bisa baca mantra? Enggak. Sebutkan oleh para ulama kita maksudnya orang alim itu berdoa kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan malaikat. Malaikat itu yang akan mendatangkan. Dan inilah menunjukkan bahwasanya kecepatan malaikat itu sangat cepat. Maka tidak mungkin malaikat perang dengan jin. Kalau di kisah perang apa? Perang Badar. Itu bukan perang ya, bukan perang ya. Malaikat itu turun membantu kaum muslimin. Jadi kalau perang dengan jin ya nggak mungkin. Karena malaikat masya Allah jamaah luar biasa ya. Bagaimana malaikat pemikul ars. Berapa jarak antara daun telinganya dengan pundaknya jamaah? Oh, panjang sekali. Kalau itu malaikat seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebih besar. Kok kadang-kadang sebagian orang sudah berani ya, sudah lancang memikirkan bagaimana zat Allah. Akal kita itu jemaah sangat kecil, terbatas, dan kita itu di antara manusia. Dan kita tinggal di bumi. Bumi itu dibandingkan dengan langit nggak ada apa-apanya. Langit dibandingkan kursi nggak ada apa-apanya jemaah. Jadi kita makhluk yang sangat kecil, sangat lemah, maka jangan lancang. Tugas kita itu hanya beriman kepada Allah, sudah selesai. Nggak perlu cari yang aneh-aneh. Kalau tugas kita, Allah punya, misalkan ya sudah beriman. Kita yakini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, selesai. Nggak perlu cari yang aneh-aneh. Ya, kadang di zaman kita itu ada orang yang aneh-aneh. Karena apa? Ingin dianggap saja. Oh, benar juga ya, masuk akal juga. Ini kadang orang yang nggak punya ilmu juga sama. Ini karena penyakit sama. Hati-hati ya. Ya. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, beriman terhadap amalan-amalan dan tugas-tugas malaikat. Beriman terhadap amalan-amalan dan tugas-tugas malaikat. Ini wajib. Ya. Syekh mengatakan, wa malaikatihi makhluqatun minan nur litanfidhi awamirillah la narahu. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur. Dari cahaya. Litanfidhi awamirillah. Yang dimana mereka diberikan tugas untuk apa? Mentaati perintah-perintah Allah. Makanya jamaah tidak ada malaikat yang bermaksiat. Makanya gini, mana yang lebih afdol antara malaikat dengan manusia yang soleh? Mana yang afdol jamaah? Manusia yang soleh, yang taat, sahih. Ya. Makanya ketika malaikat mengetahui Allah ingin menciptakan Adam, itu protes. Karena menurut pengetahuan mereka, malaikat itu ya manusia itu satu makhluk yang ya, kerjanya suka apa? Membuat kerusakan. Ya ini keterbatasan apa? Malaikat, karena malaikat nggak tahu sesuatu yang gaib. Tapi Allah maha mengetahui. Ya. Dan buktinya ternyata ada makhluk manusia yang memang mereka juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada yang bermaksiat kepada Allah. Ya. La narahum, dan kita tidak bisa melihat mereka. Ingat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kita manusia biasa tidak bisa melihat wujud asli malaikat. Kita bisa melihat, tetapi ingat bukan dengan wujud aslinya. Ya. Bisa dengan wujud apa? Manusia ataupun yang selainnya jamaah. Tetapi ingat bukan dengan wujud aslinya. Kemudian yang keempat, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Afan wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya. Minhat Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran nasihuha. Di antaranya Taurat, kemudian Injil, Zabur, dan Al-Quran yang telah menghapusnya. Jamaah sekalian ikhwan wa akhwati fillah, beriman dengan kitab-kitab Allah memiliki 4 rukun. Yang pertama,
Mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah benar-benar dari sisi Allah. Mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah benar-benar dari sisi Allah. Antum nggak boleh ragu-ragu ya. Kita yakin Quran itu turun dari sisi Allah. Kalau Injil yang sekarang bagaimana cuma? Boleh antum meyakini bahwa Injil yang sekarang di tangan orang-orang Nasrani itu turun dari Allah, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena memang sudah dirubah. Maka tidak boleh ya, tidak boleh. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya, contohnya seperti Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Ya. Sedangkan yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimani secara global. Jadi gini jemaah, mengimani nama-namanya baik yang disebutkan ataupun tidak. Yang ketiga, membenarkan berita-beritanya yang benar. Ingat, yang ketiga membenarkan berita-beritanya yang benar. Seperti berita mengenai Al-Quran dan berita-berita lain yang tidak diganti atau diubah dari kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kita wajib membenarkan berita-berita yang dikhabarkan oleh kitab Allah, ya. Baik kitab-kitab selain dari Al-Quran. Ya, contoh, ya, kabar tentang akan datang seorang nabi yang bernama siapa? Ahmad. Nah, ini masih disebutkan dalam kitab Injil yang sebelumnya. Makanya orang-orang ahlul kitab ataupun orang-orang Bani Israel, ketika mereka mengetahui di kitab mereka bahwasanya Allah akan mengutus nabi terakhir yang namanya Ahmad, dan nabi ini diutus dari tempat yang di situ banyak tumbuh pohon kurma. Akhirnya masalahnya orang-orang Yahudi mereka berbondong-bondong hijrah kemana? Ke Madinah. Walaupun singkat cerita, ketika Allah mengutus nabi yang terakhir ternyata bukan dari Bani Israel, akhirnya mereka spontan, ya, mengingkari, mendustakan. Dan inilah ciri khas dari orang-orang Yahudi. Untuk pindah jamaah. Ya. Karena gini, nabi yang terakhir kebanyakannya mereka keturunan dari siapa? Nabi siapa jamaah? Kan gini, bapaknya Nabi dan Rasul siapa? Ibrahim. Ibrahim punya anak berapa? Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub inilah lakopnya Israel. Dan nabi-nabi setelah Yakub semua di keturunan beliau. Semua di keturunan beliau. Makanya dikatakan Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub. Kecuali siapa ya, Pak? Nabi Muhammad dari jalur siapa? Ismail. Makanya bukan Bani Israel. Karena bukan anak keturunan Nabi Yakub. Ya. Tapi cuma salian orang-orang Yahudi ya tadi, ya. Karena mereka punya hasad, ya. Kemudian tabiat mereka juga mudah mengingkari. Ya, makanya dikatakan apa? Wairun maghdubi alaihim. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Punya ilmu jamaah, tetapi disembunyikan, nggak diamalkan. Bahkan ibaratkan dalam Al-Quran, orang Yahudi itu jamaah tahu Nabi itu seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Artinya gini, apakah mungkin ada orang tua nggak kenal dengan anaknya? Kenal. Antum dengan anak antum kenal persis. Orang Yahudi sama. Kenalnya mereka dengan Nabi itu sama seperti mereka mengenal anaknya. Sehingga sangat jelas, sangat gamblang bahwasanya Nabi itu ya Nabi. Ya cuma tadi punya karakter mudah mengingkari. Orang Yahudi jemaah. Ya. Makanya jangan tiru mereka ya. Kalau antum punya ilmu jemaah diamalkan. Jangan seperti orang-orang Yahudi banyak ilmu tapi enggak mau beramal. Ya, apalagi ada ancaman yang lain ya. Orang yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, maka dia akan dijebloskan dalam neraka sebelum penyembah
berhala. Al-alimu lam ya'mal bi'ilmihi mu'adzabun min qabli ubadin wathan. Jadi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan dijebloskan sebelum penyembah berhala. Ya. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus. Mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus, serta ridho dan tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Maka gini jemaah, ketika antum misalkan melihat satu hadis ataupun ayat, di situ ada perintah tentang hukum, ya. Kemudian antum nggak tahu hikmahnya apa misalkan, ya. Maka jangan lantaran antum tidak tahu hikmahnya kemudian ditinggalkan, jangan. Karena ya minimal hikmahnya apa jemaah? Ta'abudiyah, sudah selesai. Antum cukup ketika sholat ini kemudian sudah ini babnya ta'abud, selesai. Walaupun terkadang memang disebutkan hikmahnya, tapi ingat kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari apa? Hikmah, nggak perlu. Antum nggak tahu hikmahnya, nggak masalah. Walaupun memang ada kadang-kadang hadis-hadis yang apa jamaah sekalian, ketika dilarang ada hikmahnya apa? Contoh apa kemarin? Bahwasanya satu malam itu apa? Di dalam satu tahun itu ada satu malam yang dimana di malam tersebut turun wabah, dan wabah itu jamaah tidaklah melewati bejana-bejana yang tidak ditutup kecuali akan turun. Makanya kita dimintakan untuk apa jamaah? Untuk nutup bejana. Kalau nggak ada ya sudah pakai ini. Biar apa? Biar wabah itu tidak masuk. Ya, karena kita nggak tahu malam ini ataupun malam besok. Ya, karena tidak tahunya itulah dianjurkan untuk menutup, biar tidak terkena wabah ataupun penyakit. Ya. Kalau kita nggak tahu ya sudah, itu perintah, anjuran saja sudah. Ya. Walaupun mungkin ya malam ini kayaknya nggak terjadi wabah misalkan, ya sudah ta'abud saja. Ya. Tidak perlu apa namanya jamaah. Ya. Cari dulu, nggak ada hikmahnya, udah ditinggalkan, enggak. Tugas kita jamaah kalau itu memang ya, ada syariatnya dan sahih hadisnya, misalkan amalkan. Walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya seperti itu. Ya. Kemudian masalian ikhwan wa akhwati fillah. Yang keempat, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Awaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan jemaah, kenapa rasul yang pertama Nabi Nuh jemaah? Kenapa? Bukannya Nabi Adam yang pertama? Kenapa jemaah? Jawabannya Nabi Adam itu seorang nabi tetapi bukan rasul. Karena rasul itu pasti nabi belum tentu rasul. Maka di antara perbedaan antara nabi dan rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat yang menentang. Itu di antara perbedaannya. Adapun nabi, seorang yang Allah berikan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat yang tidak menentang. Tidak menentang. Makanya masalah di zamannya Nabi Adam nggak ada penentangan dari anak-anaknya. Nggak ada. Nggak ada jemaah. Bahkan dari zaman Nabi Adam, sebelum zaman Nabi Nuh, apakah terjadi kesyirikan? Nggak ada. Kesyirikan baru muncul itu di zamannya Nabi Nuh, ketika setan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh untuk apa? Membuat patung dan gambar ketika ada orang-orang saleh dari mereka yang meninggal dunia. Dan awal mulanya dibisiki agar apa? Agar dijadikan kenang-kenangan saja. Agar ketika melihat mereka akhirnya termotivasi untuk ibadah, itu awal mulanya. Tapi ternyata jamaah qadarullah akhirnya apa? Disembah. Dan inilah sebabnya kenapa kita tidak boleh menggambar makhluk yang bernyawa. Khawatir terjadi seperti ini, jemaah. Khawatir. Dan masalah berapa jumlah nabi dan rasul? Berapa jumlahnya nabi? 124.000.
Rasul kita berapa? 315. Walaupun hadis ini jamaah lemah, tetapi ya ini yang masyhur. Ini yang masyhur. Karena sebagian ulama yang mengatakan gini, jumlah nabi itu sejumlah sahabat nabi. Jumlah rasul itu sejumlah sahabat yang ikut perang Badar. Ya. Karena memang jemaah tidak ada hadis yang sahihnya. Tapi itu yang masyhur. Itu yang masyhur. Ya. Dan yang masalah setiap umat itu pasti diutus oleh seorang rasul. Pasti jemaah. Sedangkan jumlah umat yang pernah menempati muka bumi ini jemaah, berapa jumlahnya? Hah? Berapa umat yang pernah menetap di muka bumi jemaah? Jumlahnya sekitar 70 umat. 70 umat. Ada Tsamud, ada apa? Ada Ad, ada Bani Israel, ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap umat itu minimalnya diutus seorang Rasul. Berarti kalau misalkan dari umat-umat yang pernah diutus, ya, satu Rasul saja, berarti minimalnya Rasul ada berapa jumlahnya? 70 harusnya. Walaupun ternyata ada satu umat yang banyak diutus seorang Rasul. Contohnya apa? Bani Israel, banyak Rasulnya, tetapi kebanyakan mereka dibunuh. Berarti artinya jumlah Rasul itu lebih dari 70. Ya tadi, kira kurang lebihnya apa? 315. Kurang lebih. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, ini juga bantahan bagi sebagian yang mengatakan Nabi itu cuma 25. Jadi gini ya, Pak. Jumlah 25 itu maksudnya jumlah Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dan itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Sebagaimana yang mereka yakini jamaah. Bukan. Tapi jumlahnya lebih dari itu. Dan apakah setiap Nabi dan Rasul menikah jamaah? Apakah setiap Nabi dan Rasul punya anak? Hah? Oh, ternyata banyak perinciannya ya. Tapi kalau antum nggak tahu yang seperti ini jamaah, ini tidak mengurangi keimanan antum jamaah. Yang penting tadi pokoknya itu harus diimani. Ya. Beriman kepada para rasul memiliki 4 pokok. Yang pertama, mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Yang kedua, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui dan yang tidak ketahui kita imani secara global. Kalau yang kita ketahui ya jumlahnya tadi sekitar ya 25 lah. Dan lebih dari itu ada lagi jamaah. Ada lagi ya, selain dari 25. Yang dirahasiakan tetap kita beriman. Tetap kita beriman. Bahkan gini jamaah sekalian. Nabi-nabi terdahulu itu diutus khusus untuk apa? Untuk umatnya. Contoh misal Nabi Isa khusus untuk Bani Israel. Nabi Musa khusus untuk Bani Israel. Makanya gini jemaah. Khidir kenapa tidak mengikuti syariat Nabi Musa? Kenapa jemaah? Karena Khidir bukan Bani Israel. Bukan. Karena terkadang sebagian orang yang mereka jemaah berkeyakinan bahwasanya seseorang itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad ketika sudah sampai pada derajat apa? Apa jemaah? Ma'rifat. Itu sudah bebas ibadah. Kenapa? Nah, mereka meyakini Nabi Khidir ya. Memang itu juga sedang mendapat apakah Nabi atau orang soleh. Hujah mereka Khidir boleh tidak mengikuti apa? Ajaran Nabi Musa. Berarti ini kan boleh. Orang kalau sudah mencapai derajat tertentu boleh tidak ikut syariat Nabi Muhammad. Ini keliru. Kalau Nabi Musa, kenapa Nabi Khidir tidak ikut syariat Nabi Musa? Kenapa? Karena bukan Bani Israel. Sedangkan Nabi-Nabi terdahulu diutus khusus untuk umatnya.
Adapun Rasulullah jamaah yang diutus untuk seluruh umat, bahkan jin pun sama. Jin itu jamaah kewajiban mereka beriman kepada Nabi. Ya, apalagi manusia. Bahkan Nabi Isa sendiri ini satu-satunya Nabi yang masih hidup jamaah. Kelak di akhir zaman akan turun, dan Nabi Isa ingat tidak membawa syariat baru. Beliau turun akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bahkan beliau sholat di belakang Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu masih keturunan Nabi Muhammad. Ya, dan itulah Habib, ya. Dan benar-benar Habib yang nasabnya jelas. Adapun yang Habib sekarang wallahu alam jamaah. Kalau Imam Mahdi sahih, ya. Dan ini memang benar, ya, dalam artian siapapun yang ada setelah Nabi diutus menjadi seorang Nabi, tidak ada celah bagi mereka kecuali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama Nabi dan Rasul. Oh sudah ya? Belum? Sudah. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih dari para Nabi dan Rasul. Membenarkan berita-berita yang sahih dari para Nabi dan Rasul. Yang keempat, mengamalkan syariat Nabi di mana Nabi itu diutus kepada kita. Dan penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga ketika telah datang Nabi Muhammad, maka ingat tidak ada celah bagi seorang kecuali harus beriman kepada beliau. Itu harus. Akan ingat jemaah, kalau misalkan ada seseorang terbetik dalam hatinya keyakinan, jangan-jangan akan muncul nabi baru, ini jemaah keyakinan kufur, harus ditepis. Ucapkan amantu billahi wa rasulihi. Kalau sampai diyakini bisa kufur. Makanya sebagian kelompok yang mengatakan ada nabi baru setelah Rasulullah. Siapa jemaah? Mirzan Ghulam Ahmad. Mereka punya kitab At-Tadhkirah. Dan ayat-ayatnya mirip-mirip. Ya, cuma domirnya dirubah. Contoh seperti ayat apa? Ya. Apa jemaah? Inna arsalnaka ya, rahmatan lil alamin. Ini di kitab mereka ya. Kalau di Al-Qur'an itu jemaah, ini surat apa jemaah? Itu kembalinya itu ke siapa jemaah? Kalau di Al-Quran kembali kepada Rasulullah, ya. Rahmatan lil alamin apanya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya. Di kitab mereka itu dirubah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, jadi ka-nya dirubah. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Mirzam Ghulam Ahmad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Jadi hampir mirip-mirip, cuma dirubah. Dan ini kufur jemaah. Karena sekali lagi jemaah, ketika Nabi diutus maka tidak ada celah bagi siapapun. Ya, kecuali kita harus beriman kepada Rasulullah karena beliau penutup seluruh nabi dan rasul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus beriman. Ya. Kemudian masalahnya yang keberapa jemaah? Yang kelima, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Yaumul qiyamati li muhasabatin nas, yaitu hari kiamat untuk menghisab manusia. Untuk menghisab manusia. Hanya masalah yang beriman dengan hari akhir ada 3 pokok. Beriman kepada hari akhir ada 3 pokok. Yang pertama, mengimani adanya hari kebangkitan. Mengimani adanya hari kebangkitan.
Yang kedua, mengimani adanya hisab dan balasan. Hisab perhitungan dan jaza balasan. Serta mengimani tentang surga dan neraka. Yang ketiga, mengimani segala peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Seperti fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Nah, ini harus kita imani jamaah. Apa bedanya fitnah kubur dengan azab kubur jamaah? Apa bedanya fitnah kubur dengan azab kubur? Fitnah kubur itu berupa pertanyaan. Ketika setiap kita dimasukkan ke dalam lahat, kemudian ketika orang-orang yang mengantarkan jenazahnya pulang, maka turunlah malaikat untuk menanyakan tiga hal. Di antaranya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ini namanya fitnah. Adapun azab itu jamaah, contohnya apa? Sebitkan kuburannya. Itu azab. Itu jamaah, apa bedanya sakaratul maut dengan pencabutan ruh jamaah? Karena gini, setiap orang itu pasti akan merasakan sakaratul maut. Dan itu sangat sakit jamaah. Semua orang. Jangankan kita, Rasulullah pun sama merasakan sakaratul maut. Itu sangat menyakitkan. Sedangkan pencabutan ruh itu ada perbedaan antara muslim dan kafir. Muslim itu dicabut dengan lembut. Kafir itu dicabut dengan kasar. Itu beda. Makanya ya masalah yang di antara perbedaannya bahwasanya sakaratul maut itu sebelum terjadi pencabutan. Adapun pencabutan ruh itu ketika mau dicabut. Jadi sakaratul maut itu sebelumnya. Sakaratul maut itu sebelumnya. Dan setiap kita merasakan jemaah. Maka ingat jemaah, siapkan persiapan yang terbaik. Jangan sampai lupa dengan kematian, karena kematian akan mendatangi kita. Makanya kadang ada sebagian yang matanya terbelalak. Kenapa jemaah? Ya tadi, ada orang-orang yang ketika dicabut dengan sangat keras seperti orang-orang kafir, naudzubillah jemaah. Ada yang tersenyum. Dan ini jenazahnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang Mas, ruh itu bisa terlihat. Makanya gini, ruh itu materi atau bukan jemaah? Ruh itu materi, sekarang belum bisa dilihat, tapi nanti ketika ruh antum dicabut, antum bisa melihat. Makanya kalau antum ingin melihat ruh, ya sudah, siap-siap. Ya, siap-siap mati. Jadi sekarang nggak bisa, tapi nanti akan dilihat jemaah. Ya. Kemudian yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ridho bima qaddarahu Allahu jalla wa ala man ahdi bil asbab. Ridho dengan apa yang Allah takdirkan disertai mengambil sebab, itu penting. Makanya di antara kaidah beriman kepada takdir itu ya ada banyak ya. Tapi pokoknya ada 4. Pokok beriman kepada takdir itu ada 4. Yang pertama jamaah al-ilmu. Maksudnya bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu diilmui oleh Allah. Allah tahu yang akan terjadi, kemudian yang telah terjadi, Allah tahu. Dan nanti terjadi seperti apa, Allah tahu detail jemaah. Bahkan pohon dedaunan yang jatuh itu satu persatu diketahui oleh Allah. Kadarnya Allah tahu. Berapa detiknya tahu. Itu Allah. Yang kedua, al-kitabah. Maksudnya jamaah salin bahwasanya apa yang Allah takdirkan sudah dicatat. Di mana jamaah? Di Lauhul Mahfuz. Karena catatan ada 2. Di Lauhul Mahfuz, yang kedua di tangan para malaikat. Dan sebuah hadis dikatakan kataballahu maqadira al-khalaiq. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa jamaah? Bi khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah, sudah ditulis secara detail
Si fulan rezekinya sekian, makannya hari ini takarannya berapa kilo misalkan. Sudah ada semuanya. Nafasnya hari ini cuma ukurannya berapa? Sudah ada. Hari ini kerja dapatnya sekian, sudah ada jemaah. Maka antum jangan ngoyok kemudian sampai lupa ibadah, jangan. Silakan kerja boleh, tetapi ingat jemaah, kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, jangan lupa. Itu paling penting. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, al-masyiah. Maksudnya bahwasanya apa yang Allah takdirkan terjadi ketika Allah menghendaki. Maksudnya apa yang Allah takdirkan bisa terjadi ketika Allah menghendaki. Yang keempat, al-khalqu. Al-khalqu itu artinya menciptakan. Maksudnya gini, sesuatu yang Allah takdirkan ketika terjadi, semua itu yang menciptakan adalah Allah. Semua itu yang menciptakan adalah Allah. Antum misalkan mau buat ini dan itu, kemudian terjadi, ingat itu Allah yang ciptakan. Itu Allah yang menciptakan seperti itu. Nah, kemudian masalahnya ada tambah terkait tentang beriman kepada takdir. Ini. Tidak boleh kita mempertentangkan antara takdir dan syariat, itu nggak boleh. Itu penting. Tidak boleh kita mempertentangkan antara takdir dan syariat. Contohnya apa jemaah? Contohnya gini, kaya itu takdir sahih, masuk surga itu takdir sahih, sahih. Nggak boleh antum berhujah dengan takdir kemudian menentang syariat. Kalau takdir saya surga, ya surga, akhirnya apa? Nggak mau sholat. Ketika ditanya, kenapa antum nggak mau sholat? Nah, kalau takdir saya surga, ya surga. Ini nggak boleh. Ada orang malas kerja, pasti tanya, kenapa kamu nggak kerja? Itu banyak lowongan, sudah dibuka. Kata dia, nah, kalau takdir saya kaya, kaya. Ini nggak boleh masalahnya. Kenapa? Karena sekali lagi, bekerja itu syariat, perintah syariat, sholat juga perintah syariat. Ya. Adapun apa yang Allah takdirkan, nggak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena itu hal yang gaib. Berhujah dengan sesuatu yang kita tidak tahu, itu nggak boleh jemaah. Walaupun kita yakin semua yang terjadi itu sudah Allah takdirkan, tetapi ingat tidak boleh jadikan hujah untuk membantah syariat, untuk mempertentangan dengan syariat, itu nggak boleh. Sehingga ingat tugas kita itu hanya apa? Menjalankan syariat. Yang diperintahkan silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita, yang dilarang kita tinggalkan, ya totalitas, tidak boleh setengah seperti itu. Iya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jemaah yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu ada yang lain bapak makan itu kalau dimakan pakai itu malam hari aja atau siang juga dimakan. Ya. Ya. Ya, jamaah sekalian,
Dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Qattul ina'a wa auqus siqa'a wa aqlikul baba wa adfi'us siraj fa inna syaitana la yahillu siqa'a wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'a." Jadi Rasulullah SAW dia bersabda, tutuplah bejana, kemudian ya, tutuplah apa? Ya, namanya ceret ya. Kemudian tutup pintu. Kemudian matikan lampu. Karena setan itu tidak punya apa namanya? Kemampuan untuk apa? Menimpakan mudarat pada bejana yang ditutup, kemudian tidak bisa membuka pintu yang apa namanya dibacakan bismillah seperti itu. Ya. Hadis yang mengatakan gotul ina'a wa kusiko'a. Tutuplah apa namanya ina. Kenapa? Fa inna fis sanati, karena di satu tahun itu lailatun, ada satu malam. Tanzilu fiha wabah. Yang dimana di malam tersebut akan turun wabah, penyakit. La yamurru bi ina'in laysa alaihi kita, dan wabah itu tidaklah melewati bejana yang tidak ditutup kecuali wabah itu akan turun. Wabah itu akan turun. Ya. Kalau ini jelas ya. Jadi pertanyaannya, apakah selain wabah itu ada mudarat yang lain? Ya jelas ada. Ya. Biar apa? Tidak. Ya, pokoknya macam-macam untuk kebersihan, kemudian biar tidak kejatuhan apa namanya kotoran cicak. Itu adalah hikmah yang lain. Ya. Apakah setan ikut makan ya, Ma? Ikut makan tidak ya, Ma? Setan itu makan nasi tidak ya, Ma? Sahih. Makan setan itu diantaranya apa? Tulang. Kemudian apa? Kotoran binatang. Di antaranya. Gitu pula setan bisa makan nasi, sahih. Ya. Antum baca hadisnya, ketika antum jamaah makan nggak baca bismillah, setan itu ikut makan. Ikut makan. Ya, mungkin gini jamaah, ketika antum tanpa sadar ya, ketika apa makan nggak baca bismillah, setan ikut nimbrung, kemudian ilernya apa? Nyeces, antum nggak sadar. Oh, seolah nikmat jamaah. Setelah itu sakit. Mungkin makanya antum baca bismillah. Baca bismillah. Ya. Itu bola ya tadi. Tutup serapat mungkin semampu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau gini, misalnya gini, antum lupa gitu. Antum ada bejana lupa nggak ditutup. Bolehkah antum makan? Boleh, nah masalah. Kalau lupa boleh. Tapi kalau sengaja itu masalah. Jangan. Dan ini jamaah larangannya, ingat, bukan hanya sekedar dalam artian bejana itu ada isinya. Kosong pun tetap dipintakan untuk ditutup. Nah, seperti Pak Iwan kemarin tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita punya rak, ternyata gelasnya ditaruhnya apa? Berdiri. Jangan, balik. Ya. Jangan apa? Jangan berdiri. Iya sahih. Kalau tutupnya tutup. Ya. Kalau nggak ada ya sudah. Apa namanya? Rintangkan ranting. Jangan dibiarkan terbuka seperti itu. Khawatir tadi ya. Ada wabah dan kita nggak tahu. Apakah malam ini atau besok? Maka untuk sebagai bentuk penjagaan tutup. Jadi ditutup seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah takdir, Ustaz, penyimpangan jahmiyah dan qadariyah perbedaannya apa? Ya. Jadi masalah terkait tentang penyimpangan takdir. Ya. Di sebagian kelompok itu jamaah mereka berlebihan. Jadi gini,
Dalam masalah takdir ada kelompok yang ekstrim, ada kelompok yang meremehkan, ada kelompok pertengahan. Ya. Kelompok yang pertengahan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ekstrim itu apa jamaah? Ekstrim itu diantaranya ya tadi Jahmiyah, kemudian apa lagi? Jabariyah, ya. Kemudian Qadariyah juga sama. Tapi ini lawannya. Jadi orang-orang seperti Qadariyah, mereka tuh meyakini gini. Semua yang terjadi itu murni takdir Allah. Manusia tidak punya pilihan. Dibuat seperti apa? Seperti robot atau seperti wayang digerakkan oleh sang dalang. Jadi kata mereka gini, ada manusia berzina, taat itu murni dipaksa oleh Afan. Murni itu apa? Murni, oh itu beda. Gini beda. Qadariyah itu meyakini semua itu takdir. Bahwasanya gini, apa yang terjadi itu murni apa? Perbuatan kita. Itu Qadariyah. Qadariyah mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir. Jadi mau dia berzina, mau dia taat, itu murni amal perbuatan makhluk. Allah nggak ikut campur. Allah ikut campur. Ini Qadariyah. Jabariyah sebaliknya. Jabariyah itu meyakini apa? Tadi kita itu dipaksa oleh Allah. Makanya jabar, ya. Kita mau zina itu ya dipaksa oleh Allah. Makanya kalau kita dipaksa ya jangan diadab. Itu ujah mereka. Kan kita nggak punya kuasa kata mereka. Orang taat itu dipaksa oleh Allah. Itu kata mereka. Adapun akidah Ahlussunnah apa? Ahlussunnah itu meyakini kita punya kehendak, tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Sahih. Dan itu yang benar. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya fa'anhamaha fujuraha wa taqwa. Allah berikan ilham untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan keburukan. Kalau misalkan diberikan pilihan dua, misalkan antara minum racun kemudian satunya madu, Anda pilih yang mana coba? Madu tentu. Kita punya pilihan. Makanya di zamannya Umar itu pernah apa? Terjadi kasus ketika orang apa coba? Iya, orang yang mencuri dia berhujah dengan apa? Takdir. Kata si pencuri ketika mau dihukum apa namanya potong tangan, dia, wahai amil mukminin jangan dipotong. Saya itu mencuri karena takdir Allah. Ya, akhirnya apa? Dibantah lagi. Ya sudah saya potong tanganmu juga takdir dari Allah. Jadi dia berujar dengan takdir, bantah dengan takdir lagi jemaah. Ya. Jadi nggak boleh kita berujar dengan seperti itu. Artinya gini, kita punya pilihan. Ya. Tinggal kita mau atau tidak. Makanya gini, berhujjah dengan takdir pada hal yang buruk boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh berhujjah dengan takdir ketika pada hal yang buruk? Tapi kalau hal yang baik boleh tidak? Boleh. Apa sisi sebab pelarangannya cuma? Karena gini, berhujjah dengan takdir itu seolah-olah dia menyandarkan sebab. Sedangkan gini, menyandarkan sebab keburukan kepada Allah boleh tidak? Nggak boleh, nggak ada dalilnya. Yang ada justru dilarang. Apa? Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Itu yang ada. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mencuri takdir, berarti seolah-olah dia mengatakan apa? Saya mencuri sebabnya dari Allah. Apakah ada ayat Al-Quran yang mengatakan silakan kalian mencuri? Enggak ada. Yang ada apa? Jangan mencuri. Adapun ketika sholat ada. Wa aqimus sholat, perintahlah, tegakkanlah sholat, bersedekahlah. Jadi kalau ada orang misalkan dia sholat, dia sedekah, kemudian katakan, oh ini sudah takdir. Boleh. Kenapa? Seolah dia mengatakan sebabnya dia sedekah itu karena apa? Dia punya sebab dari Allah. Jadi sebabnya dia sedekah itu, seolah dia mengatakan sebabnya sedekah itu karena Allah, karena perintah Allah. Dan ini nggak masalah. Ini tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau Jahmiyah itu yang masalahnya dia punya keyakinan apa? Bahwasanya Quran itu makhluk. Itu Jahmiyah. Dan Jahmiyah itu jamaah di antara kesesatan mereka mengingkari seluruh
nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi mereka nggak percaya. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dia meyakini nama tapi mengingkari sifat. Allah punya nama Rahman, sifatnya nggak ada. Itu Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah lebih parah lagi. Allah nggak punya nama, apalagi sifatnya nggak punya. Karena mereka punya keyakinan apa? Kalau Allah punya banyak nama berarti mengharuskan zat Allah banyak. Itu kerancuannya mereka itu seperti itu. Ahlussunnah tidak. Banyak nama tidak mengharuskan banyak zat. Antum saja jamaah kan kadang-kadang banyak namanya. Ada orang namanya Muhammad, kunyahnya ini, orangnya satu. Dan bukan berarti kemudian satu nama pasti ada zat berbeda, enggak. Itulah sebabnya karena memang mereka punya akidah tetapi tidak ada manhajnya. Manhajnya tidak lurus, akhirnya yang menyimpang. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, betul. Saya pernah mendengar seorang ustaz menyampaikan betapa kekajian walaupun dalam keadaan ini khususnya bagi orang yang hatinya sedang tutup, tetap ada kekajian walaupun kamu itu karena disitulah waktu yang terbaik dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Apakah itu bisa menjadi menjadi bukan pedoman ya, tapi iman itu kan naik turun ya. Nah, Yang penting teko walaupun tiduran. Nah, ya, iya. aku bisa jadikan Iya. Jadi jamaah sekalian, ada ucapan seorang ustadz yang mengatakan bahwasannya lebih baik hadir kajian walaupun sambil malas-malesan daripada tidak hadir. Apakah ini ucapan benar jamaah? Jawabannya ucapan ini dari satu sisi benar. Sahih jamaah. Maka yang seperti ini diarahkan kepada orang-orang yang memang lagi futur. Mau hadir kajian malas. Ya, maka yang seperti ini jangan sampai dibaca kitanya apa jamaah? Dicela. Kamu kalau di kajian tidur, jangan. Sudah hadir kajian sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah jamaah. Karena gini, datanya saja awalannya jamaah. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman. Bayangkan, masya Allah, dimudahkan masuk surga. Itu jalannya, ya, jalannya. Makanya sebenarnya tetap motivasi nafasalah. Karena gini jamaah sekalian, yang namanya menurut ilmu agama itu, walaupun misal niat awalnya rusak, tapi namanya ilmu agama akan memberikan nasihat. Jadi tetap antum hadir, apalagi kumpul dengan orang-orang yang soleh, masya Allah. Ya. Yang pernah saya ceritakan, Imam Ahmad itu punya majlis, dihadiri berapa murid? 5.000. 5.000. Yang nulis cuma 500. 4.500 cuma hadir untuk melihat akhlaknya Imam Ahmad. Itu saja. Bisa kumpul dengan yang lain. Itu saja jemaah. Jadi artinya gini, hadir di majelis ilmu, apapun kondisinya, antum dapat manfaat. Dapat manfaat. Cuma yang seperti ini jangan diarahkan kepada orang yang lagi semangat. Akhirnya, yaudah tidur aja lah. Ya jangan. Jadi kalau yang lagi futur, lagi ini misalkan, enggak masalah, hadir. Barangkali dengan seperti itu akhirnya Allah memberikan taufik. Enggak masalah. Ya. Karena gini ya, maaf. Hadir majelis ilmu itu perlu perjuangan. Orang-orang pilihan. Maka kalau antum dipilih, ya maksimalkan. Ya, dengarkan, catat, kalaupun misalkan dalam artian sudah enggak tahan, ya sudah. La yukallifu nafsan illa wus'aha, seperti itu. Dan jangan kita celah. Kita berikan motivasi terus, berikan semangat. Mudah-mudahan pekan depan Allah berikan kekuatan, kesehatan, ya, sehingga bisa benar-benar perhatian, kemudian menulis,
dan bisa nanti pulang diamalkan dan disampaikan pada keluarga. Itu harapan kita, jemaah. Nah, sehingga jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang memang mereka sudah istilahnya punya niat baik. Ya, hadir kajian itu sudah baik. Nah, sehingga jangan dengan niat seperti ini akhirnya kita membuli, ya, kemudian mencela, sehingga akhirnya jauh dari majelis ilmu. Sudah hadir saja sudah luar biasa. Tetapi yang sudah hadir, ya maksimalkan. Ya, kalau bisa manfaatkan sebaik mungkin. Karena di sini masya Allah, majelis ilmu yang di mana Allah menurunkan apa? Rahmat jemaah. Maka maksimalkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apalagi kalau antum melihat bagaimana dulu para sahabat ketika belajar kepada Nabi, seolah-olah apa jemaah? Seolah-olah ada burung yang hinggap. Kalau digerak takut pergi. Jadi memang diem. Apalagi kalau antum hadir di Madinah, Ahmas itu jemaah, lo di lakobi Ahmas, kenapa? Karena punya penyakit mata, selalu keluar air, sehingga matanya itu agak buram. Dan Ahmas itu seorang ahli hadis dan sangat keras. Kalau di majlis beliau ada suara sedikit saja, majlisnya diberhentikan. Dan muridnya mereka ketakutan, karena mereka butuh ilmunya. Suatu ketika pernah saya ceritakan, ada penuntut ilmu baru dan dia nggak tahu kebiasaan Ahmas. Murid-murid yang lama paham. Jadi sengaja di samping tempat Ahmas itu duduk, samping kiri dikosongkan. Mereka paham. Kenapa jemaah? Iya, ngeludah. Ahmas itu kalau menyampaikan hadis, saya hitung ludah. Ini orang baru, pas masuk majlisnya sudah penuh. Waduh, ini kemana? Pas tidak lihat ternyata di sampingnya apa kosong. Datanglah ke situ. Dan dia tahu pokoknya kalau datang majlis Ahmas nggak boleh ribut. Ya, datang di situ, nyampaikan hadis, diludahi. Dia mau bergerak takut banyak murid yang lain. Sampai akhir majlis diludahi terus. Diam. Saking butuhnya ilmu. Ya, kalau antum macam diludahi, bukan depan apa, udah kabur. Jadi artinya memang gini ya Mas Alian, ta'awun al birri wat taqwa. Ya, saling memberikan nasihat, memberikan motivasi. Pokoknya jangan dicela seperti itu. Kita doakan. Ya, kita doakan terus seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup. Ya, demikiannya Mas Alian, mudah-mudahan malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberikan barokah kepada kita sekalian, memberikan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah kelak sebagaimana malam hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.